Halo, selamat datang di El Kasus dengan aku Belsa, dan hari ini lagi-lagi aku ingin membahas satu kasus di mana kasus ini sangat terkenal dan viral di Filipina gitu ya, di mana ada salah satu ex atau mantan wali kota dari Filipina yang dimana dia itu diduga menjual atau human trafficking gitu ya. Terus dia itu juga sebagai ratu judi online gitu. Dan dia itu ditangkap di Tangerang, Indonesia. Ya, mungkin ini kasusnya akan panjang dan gimana jalan ceritanya ya. Mungkin sebelum aku membahas kasusnya, mungkin alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu YouTubeku kalau misalkan kalian suka dengan video-videoku. Terus juga kalau misalkan kalian pengen dapat notif dari aku, silakan kalian tekan tombol loncengnya gitu. Jujur aku ngantuk banget sekarang Rek, tapi enggak lah, alay banget sih aku ngantuk ya. Tapi ya wes lah. Mungkin kita langsung ke kasusnya aja ya. Seperti biasanya sebelum kalian melihat video ini, saranku coba cari tempat yang tenang dan nyaman. Karena di sini aku akan mengajak kalian berimajinasi tentang kasus ini. Jadi coba bayangkan jika kalian itu berada di tengah-tengah peristiwa ini. Dan berikut ini adalah kasusnya. Alice Liao Guo lahir di Barangay Matatalay di kota Madya, Tarlac, Filipina pada tanggal 31 Agustus 1990. Di dokumen visanya, datanya itu berbeda, yaitu dia lahir tanggal 12 Juli 1986 di Fujian, Tiongkok. Banyak data yang menyebutkan tentang tanggal lahirnya yang berbeda-beda, tapi aku nggak tahu ya mana yang benar, yang pasti data itu ada. Perempuan cantik yang bernama Alice ini itu mempunyai background yang cukup mapan dan cerah, di mana dia itu adalah seorang pengusaha dan mantan politikus Filipina dengan jabatannya sebagai wali kota Kota Madya, Bamban, Tarlac, Filipina. Dia itu menjabat dari Juni 2022 sampai 13 Agustus 2024. Alisa ini tuh keturunan dari etnis Tionghoa. Dia itu pernah bilang bahwa ayahnya saat ini berusia 70 tahun. Sedangkan ibunya bernama Amelia Leal Guo yang sekarang itu berusia 53 tahun. Ketika aku meriset background dari keluarga Alisa ini ya, jujur aku sedikit bingung karena ada beberapa data atau banyak data yang tidak jelas kebenarannya. Tapi itu diduga adalah data-data milik keluarga Alice. Nah, biar mungkin kalian gak ribet ya, mungkin aku akan fokus ke background dari Alice-nya aja gitu, biar mungkin pikiran kalian gak terpecah belah. Alice ini tuh besar di salah satu kota bernama Barangay Virgen de los Remedios. Dia itu pernah bilang bahwa keluarganya itu memelihara banyak babi untuk mencari nafkah. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa dia itu tumbuh di sebuah peternakan. Alice itu mengenyam pendidikan di Grace Christian High School yang sekarang berganti nama menjadi Grace Christian College dari tahun 2000 hingga 2003. Ketika dia bersekolah, Alice itu sering diejek oleh teman-temannya karena dia mempunyai kekurangan atau kegagalan dalam mengingat rincian-rincian dari kelahiran dan juga awal mula kehidupannya. Untuk itu kenapa dia itu disebut sebagai gadis amnesia. Singkat cerita, pada bulan Oktober 2021, Alisa itu mengajukan pencalonannya sebagai wali kota Bamban, Tarlac. Sebagai kandidat independen, Alisa itu menunjuk mantan wali kota Leonardo Anunciacion sebagai pasangannya untuk menjadi wakil wali kota. Pada bulan Mei 2022, Alice itu memenangkan pemilihan wali kota karena berhasil mengumpulkan 16.503 suara, yang dimana itu adalah salah satu poin besar yang membuat dia resmi menjadi wali kota. Ketika dia menjabat, dia itu membuat proyek-proyek besar termasuk menawarkan layanan medis, gigi, dan dokumentasi gratis, serta beberapa program lainnya hingga pada tahun 2023. Kota Bamban itu menerima penghargaan Seal of Good Local dari Departemen Dalam Negeri dan juga pemerintah daerah. Namun ya, masa kepemimpinannya itu tidak lama. Pada tanggal 3 Juni 2024, Alice
bersama dengan petugas perizinan usaha Kota Bamban bernama Edwin Ocampo dan petugas hukum bernama Aden Sigua itu diperintahkan Alisa untuk diskor sebagai dugaan keterlibatannya dalam Philippine Offshore Gaming Operator. Itu adalah sebuah aplikasi judi online yang beroperasi di Filipina ya. Alisa itu dipecat dari partainya pada tanggal 22 Juni 2024 dan digantikan oleh Erano Timbang. Dia itu seorang anggota dewan yang menduduki puncak pemilihan 2022 dan merupakan satu-satunya anggota dewan yang sangat keras dalam menentang judi online di Bamban. Nah, itu adalah sedikit background dari Alisa Leal Guo. Sekarang aku akan menceritakan kasus dan juga fakta-fakta yang ada di dalam kasus ini. Alisa Guo itu ternyata bukan sekedar perempuan cantik yang cerdas dan kaya, tetapi juga cerdas dalam memanipulatif wajahnya. Mantan wali kota ini tuh ditangkap di Tangerang pada malam hari Selasa, tanggal 3 September 2024. Tepatnya yaitu di perumahan Cendana Parilepo, Karawaci, Tangerang, Banten. Diketahui penangkapan tersebut dilakukan setelah Alisa Guo menjadi buronan di Filipina. Dilansir dari BBC News, Alisa ini itu telah menjadi buronan Filipina di 4 negara sejak menghilang pada bulan Juli. Terus ditemukan dugaan penipuan yang dilakukan di sebagian tanahnya yang merupakan milik Alisa Guo. Atas kasus itu, seluruh aset miliknya itu semuanya dibekukan dan perintah penangkapannya itu telah dikeluarkan. Dilaporkan, Alisa itu melarikan diri dari Filipina ke Malaysia dan melakukan perjalanan lagi di Singapura. Sedangkan di Indonesia, Alisa itu mendarat menggunakan kapal feri ke Batam dan berakhir di kota Tangerang. Alisa tiba di Indonesia pada 18 Agustus 2024. Setelah dilakukan penangkapan dan penyelidikan lebih mendalam gitu kan ya. Kasusnya itu ternyata bukan cuma judi online, tapi ada tuduhan lain yang dimana Alisa Guo itu diduga juga mempunyai bisnis sindikat human trafficking atau perdagangan manusia. Ada fakta yang cukup janggal sebenarnya menurutku ya, dimana ketika Alisa ini itu ditangkap, Alisa itu sama sekali nggak menampakkan wajah-wajah ketakutan atau merasa tertekan. Tetapi ya malah di foto-fotonya yang aku lihat itu dia tuh bisa tersenyum lebar, dia tuh bisa bahagia dan seolah-olah ya memang nggak ada apa-apa. Padahal dia sedang ditangkap oleh polisi, itu sedang ditangkap tapi kayak nggak ditangkap aja gitu. Ya aku nggak bisa menyimpulkan ini kenapa, tapi menurutku ini cukup janggal. Terus ada banyak berita yang bilang bahwa Alisa Guo itu bukanlah perempuan sembarangan. Dia itu diduga adalah agen mata-mata dari Cina yang lagi melakukan sebuah misi yang sangat rahasia. Tapi menurutku dalam hal ini ya aku juga masih belum bisa memberikan tanggapan karena ya memang belum terkuak semuanya. Ya mungkin kalau misalkan nanti sudah ada kejelasan dari kasus ini gitu, mungkin aku akan riset lagi soal kasus ini dan aku akan merangkumkan untuk kalian. Aku ingin ngomong ini sih bahwa sebenarnya cerita ini tuh panjang banget. Tapi di sini nggak mungkin kan aku membacakan panjang untuk kalian gitu, panjang banget soalnya. Yang aku takutkan ya nanti bukannya kalian memahami kasusnya tapi malah tidur gitu kan ya. Jadi aku ngomong sendiri itu. Tapi ya kalau misalkan kalian ada yang suka kasus-kasus panjang, nggak apa-apa juga gitu. Mungkin bisa aku pikirkan lagi ke depannya aku bisa membuat video yang lebih panjang lagi, itu aja lah. Ya mungkin untuk sementara ini kasus dari Alisa Leal Guo itu cuman itu aja. Kalau misalkan kalian punya pembahasan kasus yang terbaru silahkan kalian komentar, karena jujur aku nggak main TikTok jadi aku nggak tahu sekarang yang lagi rame di TikTok apa. Aku kadang-kadang di TikTok itu cuma ngupload aja sih, nggak sampai koyok scroll gitu karena membuang-buang waktu juga sih. Dan yaudah mungkin itu aja ya. Itu adalah sedikit pembahasan dari kasus Alisa Leal Guo yang dimana buronan cantik dari Filipina. Mungkin kita tunggu aja berita terbaru terupdate-nya dari Alisa Leal Guo ini, mungkin ada lagi nantinya gitu, karena aku nggak tahu ya. Ya sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus sampai habis, dan aku Bilsa. Ya aku ngantor ya. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.